Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang hormat Bapak Kepala SMK 1 Boge, Bapak Marta SPD PM, yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bu Kustiana SPD MPD, yang saya hormati Bu Lila Rusati MPD selaku narasumber dan juga moderator yang luar biasa, serta Bapak Ibu hadirin semuanya peserta diseminasi budaya musik yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Kustiana. Mudah-mudahan diseminasi kali ini tentunya tidak berjalan di sini saja, tetapi nanti ada diseminasi di masing yang lain yang lebih hebat lagi, dan tentunya dalam komunitas dan jumlah peserta yang lebih lengkap lagi. Swasta salam Bapak Ibu tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita awali kegiatan diseminasi kali ini dengan bacaan Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini senantiasa membawa kebaikan dan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik, khususnya untuk SMK 1 Boge. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin. Untuk berikutnya, sebelum kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, kami mohon dengan hormat kepada Bu Kustiana untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan pada siang atau pagi hari ini. Kepada beliaunya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di budaya positif ini ada beberapa materi. Jadi ada enam materi, yaitu disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Jadi nanti ada 6 materi ya Bapak Ibu. Jadi semoga nanti ketika saya berbagi ilmu yang saya dapatkan ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena jika semakin banyak calon guru penggerak yang ada di sekolah ini, maka insya Allah SMKN 1 Boge ini akan lebih maju dan akan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dengan diseminasi ini harapan saya SMKN Boge ini menciptakan budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi lingkungan yang lebih baik ini merupakan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga mendukung peserta didik kita dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Kus yang sudah memberikan sambutan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Untuk berikutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala SMK 1 Boge, Bapak Marto SPDM, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ke
hari Kamis. Ya, untuk tahun semester untuk tahun ajaran semester genap, ya. Sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Hari ini Bu Kustiana, guru penggerak kita, salah satu akan mengajak kita bersama-sama untuk berbagi, ya, berbagi tentang salah satu manajemen organisasi yang kecil, yaitu organisasi kelas, terutama di anak-anak, yaitu tentang bagaimana menumbuhkan anak-anak untuk berbudaya positif dan menanamkan kepada anak-anak untuk selalu berbudaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya atau kebiasaan itu harus dilandasi oleh langkah pertama, langkah awal. Positif akan muncul kalau pikiran positif itu tertanam dari awal, dan pikiran negatif baru kita buang. Ya, karena itu izinkan ya saya menyampaikan ya sedikit pantun. Ya. Belum. Libur sekolah hari Selasa. Ya. Libur nggak sampai Sabtu. Salah satu kunci bahagia, berpikirlah positif setiap waktu. Ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan tentunya bisa membantu berkah untuk kita semua oleh Ustadz Halimah. Monggo. Terima kasih Pak Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti paparan dari Ibu Kustiana. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 kelas 187 dari SMKN Negeri 1 Bumi. Beliau akan memaparkan modul 1.4 sebagai aksi nyatanya, dengan harapan hasil dari diseminasi seperti ini akan membawa dampak positif kepada perubahan siswa-siswa kita. Dimana kalau slogannya guru penggerak itu apa, Bu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Gerak bersama-sama. Kalau saya tak tambah satu ya, Bu. Berdampak. Jadi berdampak. Kalau hanya bergerak tidak berdampak, itu kayaknya belum bergeraknya nih big question ya. Ada tanda tanya besar di situ kalau bergerak tapi tidak ada dampak. Nah, di situ saya berharap, saya bukan minteri ya, kita juga sharing juga bangsa kita. Kepada yang terhormat Ibu Kustiana SSI MPD untuk memaparkan aksi nyata pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih Marlin. Bu Lila ini memang sangat hebat dan luar biasa. Jadi saya sangat masih banyak belajar kepada beliau ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau nanti ucapan atau kata saya mungkin kurang teratur, jadi mohon dimaklumi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau bukan menyampaikan ya, sharing ilmu. Di sini ada Bapak Ibu guru BP, mungkin ilmunya lebih banyak dari saya, apalagi tentang budaya positif ini, tentang hukuman, tentang keyakinan kelas, posisi kontrol dan sebagainya. Jadi saya di sini hanya sharing sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Pada modul 1.4 ini materinya tentang budaya positif. Pada budaya positif ini ada beberapa materi, yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, sebelum ke materi berikutnya, saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu peserta diseminasi untuk berpasangan. Jadi nanti di sini saya ingin menyampaikan tentang kontrol diri seperti itu. Jadi nanti saya kasih secari kertas, silakan berpasangan untuk melakukan kegiatan yang ada di slide saya ini. Terima kasih sebentar nih. Satu saja. Kecil-kecil mau ya? Kecil-kecil aja. Jadi nanti dari kegiatan ini kita akan mengetahui apa itu tentang kontrol diri, seperti itu. Jadi di slide itu ada kegiatan sobelah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kempalan, kemudian teman Anda atau B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta atau mengambil benda yang Anda kepal tadi. Silakan ditanyakan. Oh ya, jadi gunakan berbagai cara, entah itu dikritik atau dirayu atau gimana sekuat tenaga supaya teman Anda melepaskan beberapa pertanyaan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau untuk tetap menutup kepalan tangan Anda? Mungkin dari Bu Yeni atau Bu Paulina bisa menjawab pertanyaan dari slide itu. Bu Kustiana, keren sekali acaranya. Iya, tadi yang saya peragakan sama Bu Yeni ternyata yang saya tidak mau membuka kepala tangan saya karena yang saya tuliskan di sana adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Terima kasih. Kontrol dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Berubah menjadi Josh Theory yang meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya guru mengontrol murid, padahal kenyataannya adalah bahwa sebenarnya yang mengontrol itu adalah murid. Sebenarnya murid yang memberikan izin untuk guru membuka hati gurunya untuk mengontrol dirinya. Jadi memberikan akses. Kalau muridnya tidak mengizinkan, berarti tidak dapat mengontrol gurunya seperti itu. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya ilusi-ilusi ini adalah miskonsepsi. Jadi kayak penguatan positif itu efektif, tidak. Jadi biasanya guru kan berusaha membujuk dan memberikan penguatan positif. Tapi pada suatu saat siswa itu akan berusaha menolak bujukan-bujukan itu. Jadi di sini berarti bahwa penguatan positif itu kurang efektif. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu menghadap skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini adalah dasar dari budaya positif. Untuk berikutnya, ini adalah perubahan paradigmanya. Itu ada stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu tadi teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Teori kontrol ini mendasari dari makna disiplin. Disiplin menurut Bapak Ibu itu apa? Biasanya sering identik dengan adanya hukuman. Ya, adanya hukuman, adanya aturan. Nah, itu. Tetapi pada sini maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini jadi masih sekilas ya. Kemudian berdasarkan teori semua perilaku memiliki tujuan itu ada atau timbul teori motivasi. Jadi teori motivasi ini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah ini yang biasanya sering dilakukan oleh anak-anak, ya kan? Biasanya datang lebih pagi, tujuannya untuk menghindari hukuman, misalkan takut di push up atau takut di pedal, ya dan lain-lain. Itu biasa yang sering terjadi baik pada anak maupun pada diri kita sendiri, ya kan? Seperti itu. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini juga sering terjadi pada anak-anak atau bahkan mungkin anak kita sendiri. Misalkan kalau saya mendapat juara nanti dikasih apa? Nah, itu kan berdasarkan penghargaan. Nah, kedua motivasi ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi tadi itu timbulnya dari lingkungan ataupun dari orang lain. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ingin menjadi apa kita dan untuk menentukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah, motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik yang timbul dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik ini akan berdampak dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena walaupun adanya hukuman, walaupun adanya penghargaan, dia tidak terpengaruh. Jadi karena keinginannya sendiri untuk melakukan suatu perilaku dengan tujuan yang ingin dicapai. Posisi kontrol yaitu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dalam lingkungan sekolah kita ataupun di kelas, kita kebanyakan menerapkan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yang hukuman. Yang hukuman. Betul ya. Jadi kita identik dengan pasus ya, sekolah yang disiplin, dan kontrolnya itu yang sering atau yang kita gunakan adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan kadang juga di kelas kita kan juga sebagai pembuat rasa bersalah, terutama ketika anak tidak mengumpulkan tugas sampai waktu yang ditentukan. Nah itu kan biasanya kita sering memarahi anak-anak. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Nah sebagai posisi manajer ini nanti kita menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Terus yang teori keempat yaitu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini biasanya anak-anak berperilaku kurang baik. Itu karena ada mungkin salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasar anak tadi yang tidak terpenuhi. Seperti itu, misalkan di kelas itu anak-anak suka menjahili teman-temannya. Nah, itu mungkin karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya itu kurang. Jadi diungkapkan atau dieksplor di kelasnya seperti itu. Jadi semua atau hampir semua perilaku anak yang kurang baik itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi itu. Nah, itu tadi makna disiplin ya dari bahasa Latin ya. Ini adalah contoh dari perilaku disiplin yang sudah pernah atau sudah terbiasa dilakukan oleh anak-anak. Dari situ kan bisa terlihat sebenarnya anak-anak tetap berperilaku disiplin walaupun di situ tidak ada bapak ibu gurunya. Seperti itu ya. Ini juga jadi di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif. Mungkin nanti kita harus sedikit demi sedikit mengubah mindset kita ya, yang semula sebagai penghukum kita berusaha nanti sebagai manajer seperti itu, paling tidak sebagai teman atau pemantau ya. Kasus kadang kan kita masih bingung membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Dan itu bisa Bapak Ibu baca ya. Sama-sama hukumannya misalkan lari mengelilingi lapangan basket. Ya, di situ kan ada 2 tindakan, sama-sama lari mengelilingi lapangan basket, tapi yang satunya disebut hukuman, yang satunya disebut konsekuensi. Kira-kira apa Bapak Ibu bedanya? Ada yang bisa menanggapi? Mungkin suatu yang harus dilakukan karena atas kesalahan yang telah dilakukan. Kalau konsekuensi mungkin hasil atau sesuatu yang harus dilakukan karena suatu tindakan yang telah dilakukan oleh pribadinya. Jadi nggak harus bersifat karena suatu kesalahan, tapi konsekuensi harus dia terima atas apa yang dia kerjakan. Misalkan konsekuensi karena dia ikut ekstra, berarti dia harus berkonsekuensi untuk pulang lebih sore daripada yang lain. Ketika yang lain jam sekolah pulang jam 3, dia harus memaksa diri untuk menahan diri baru bisa pulang jam 5 karena punya konsekuensi ikut ekstra. Mungkin demikian. Ya, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi di sini sebenarnya betul kalau konsekuensi itu sama-sama ada aturannya ya sebenarnya. Cuma kalau konsekuensi itu memang ada kesepakatannya, kemudian siswa melanggarnya. Jadi siswa dikembalikan dari konsekuensinya. Jadi siswa sadar dari diri sendiri. Kemudian selain itu minta tolong diperhatikan yang kalimat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Terus yang kedua, yang kalimat terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira bedanya apa nih? Betul tadi yang disampaikan Bapak Ibu Guru sudah betul, cuma di sini ada perbedaan lagi. Kira-kira apa? Kalau ada 10 menitnya. Nah, kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, berarti kita kan melakukan secara tiba-tiba. Kemudian hukuman tadi itu kan tidak ada relevansinya. Ya, antara keterlambatan dengan hukuman lari tadi kan tidak ada relevansinya. Kalau sekian berapa kali? Tapi kalau pada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
10 menit untuk pelajaran PJOK. Di situ ada pelajaran PJOK. Nah, antara hukuman dan pelajaran PJOK tadi kan ada relevansi. Nah, itu kan sebagai pemanasan. Nah, itu kan konsekuensi karena terlambat. Yang lainnya kan sudah pemanasan dan dia belum melakukan pemanasan. Jadi lari tadi itu adalah tujuannya untuk pemanasan pada pelajaran PJOK. Jadi ada relevansi antara hukuman dengan kegiatan berikutnya. Itu ya, saya juga baru tahu istilah ini. Sebenarnya di PMM ada ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak menyisihkan anak ke kelompoknya, tapi mengembalikan anak ke kelompoknya. Atau juga yang kedua, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan kebanyakan kita, bukan termasuk diri saya sendiri juga, biasanya kan anak tidak mengumpulkan tugas, anak terlambat itu kan langsung memberikan hukuman tanpa menanyakan sebabnya terlebih dahulu. Jadi anak berbuat kesalahan tadi berusaha disuruh untuk mencari solusi sendiri dari kesalahannya tadi. Dan ciri-ciri restitusi itu ada berikutnya. Nah, ini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Ternyata hukuman yang sering kita aplikasikan dalam lingkungan kita, dalam kelas kita, dan diri saya sendiri juga itu adalah hukuman. Dan hukuman ini merupakan identitas gagal. Nah, identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Oleh karena itu, diseminasi ini atau ke anak-anak bahwa hukuman itu merupakan bukan solusi terbaik. Jadi kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mengubah mindset itu. Nah, itu ya. Konsekuensi restitusi itu adalah perbedaannya, bisa dilihat. Jadi kalau pada hukuman murid, anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau pada restitusi, anak mendapatkan penguatan dan seterusnya. Yang terakhir, murid atau itu ada kalimat ya. Peraturannya adalah kamu harus, ada kata kamu harus, itu adalah ciri dari hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu salah satu ucapan di konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu adalah beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi di situ ada diagram keyakinan kelas, peraturan kelas ya. Jadi masing-masing sekolah atau terutama dalam lingkungan kecil itu kan kelas. Jadi masing-masing kelas itu kan ada aturannya. Dari aturan itu kemudian kita bersama siswa kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak sendiri, bukan kita yang menentukan. Yang nantinya akan menciptakan lingkungan positif, dan jika ini terbiasa dilakukan maka akan tercipta budaya positif. Jadi, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di bertahan hidup ini ada 3, fisiologis, biologis, dan psikologis ya. Nah ini, misalkan ada contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Menurut Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar apa yang diinginkan siswa tadi?
Silakan, barangkali ada yang menyampaikan pendapatnya. Kebutuhan dasar siswanya adalah bahwa dia merasa nyaman atau merasa tenang ketika mengerjakan sesuatu dengan menyanyi. Dan itu memang ya satu saya terus sampai ujian nasional SMP sampai bertemu sama gurunya sebenarnya. Tapi saya masih ingat zaman di kelas dulu ketika materi PPK masalah. Jadi ada teman saya ketua kelas satu kamar sama saya di pondok. Dia bisa tenang belajar di tempat yang sepi tapi dengan kondisi lampu menyala. Padahal ketika jam malam kan waktu istirahat. Dan kemudian saya tanya ke guru PPK ini seperti apa Pak? Di satu sisi memang dia butuh tempat buat belajar, tapi di sisi yang lain ini kan jam istirahat dan dia belajar di kamar, bukan di tempat yang sudah belajar. Maka di satu sisi dia punya hak untuk menggunakan itu sebagai tempat belajar karena itu kamarnya, tapi dia mungkin agak lupa bahwasanya di balik dia ingin dihargai sebagai yang mau belajar sebagai anggota kamar itu, dia lupa bahwa anggota kamar yang lain yang jumlahnya pasti lebih banyak dari beliau yang pribadi butuh istirahat. Jadi kemudian ada beberapa hal yang harus dipahami, ada beberapa hal yang harus ditekan dalam keinginan semua orang bahwa nggak semua bisa terturuti, bahwa dia harus juga menghargai dan menghormati kebutuhan anggota yang lain. Misalkan ketika ibu guru memang melarang beliau untuk menyanyi, walaupun beliau suka menyanyi, dia harus paham bahwasanya di kelas ini nggak hanya dia sama guru saja, tapi ada siswa yang lain yang mungkin juga memang butuh ketenangan dalam suasana belajar agar bisa lebih fokus. Mungkin demikian. Berarti kebutuhan dasar apa yang diinginkan anak tersebut? Tadi kan ada kasih sayang, ada kebebasan, kebebasan. Terima kasih Pak Fikri. Mungkin ada yang menanggapi lain? Benar? Dan terus yang kebebasan bisa, terus kesenangan kan juga bisa ya, gitu ya. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin terpenuhi? Kesenangan. Ya, senangan? Pengakuan. Ya, berikutnya dulu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Nah, di sini kebutuhan siswa yang diharapkan di sini adalah siswa dihargai, siswa diperhatikan, siswa diberikan kasih sayang. Jadi dia sudah berusaha untuk sebaik-baiknya, berusaha untuk rapi dengan cantik dan. Nah, berikut kita ke restitusi 5 posisi kontrol ya. Jadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan yang diharapkan di tujuan akhirnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol sebagai apakah? Sebagai apa? Sebagai penghukum ya. Nah, itu yang pasti terbiasa dilakukan di sekolah kita ya. Jadi oleh karena itu kita berusaha mengubah mindset itu sedikit demi sedikit. Maka dari itu dari pendidikan guru penggerak inilah saya mendapatkan sedikit ilmu. Jadi mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Tetap sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau sebagai teman nanti setelah dibuat siswa tadi, kita bertanya kepada siswa, kamu melakukan kesalahan tadi pasti ada kesalahannya. Itu adalah langkah tahapan yang kedua. Terus tahapan yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yaitu menanyakan keyakinan kelasnya tadi. Maka dari itu tadi kan saya sampaikan alangkah baiknya kalau masing-masing kelas itu dibuat keyakinan kelas agar siswa-siswi kita itu teringat apa keyakinan kelas yang telah dibuat, sehingga jika mau melakukan pelanggaran diingat-ingat lagi keyakinan yang dibuat. Itu tadi.
Ini ya langkah-langkahnya. Berikutnya. Dan demonstrasi konseptual yang saya buat untuk tugas IDB. Jadi kita berposisi sebagai manajer, ya. Jadi mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuat anak-anak kita. Apa tuh? Seperti tidak lebih mudah. Main game ya. Buat coaching teman. Nanti kamu pura tidur ya turun temen lagi. Etika restitusi. Jadi kita berusaha mengubah mindset kita sedikit demi sedikit yang membuat rasa bersalah atau penghukum menjadi posisi manajer. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ini tadi kan pertanyaannya Pak Fikri tadi, apakah yang telah dipaparkan oleh Bungkus tadi terkait hukuman dan konsekuensi itu, terutama hukuman, bisa diterapkan atau diaplikasikan di tempat kita, begitu? Singkatnya begitu ya Pak? Oke. Sebenarnya karakter siswa untuk yang SMK dan SMA ini kan masuk pada fase teenager, remaja, di mana remaja itu remaja yang maka. Jadi antara dia ingin dikatakan dewasa dan dia padahal posisinya secara kognitif dia belum begitu matang, dari segi pemikiran dia juga belum begitu matang. Untuk jawaban dari Pak Fikri, kita lihat saja. Kalau kita sudah memiliki beberapa aturan-aturan yang ada di sekolah kita yang dibungkus dalam sebuah buku tata tertib, kemudian SKUA, ya tetap Pak kita menjalankan sesuai itu karena itu sudah merupakan konsensus kita sebagai sebuah lembaga. Tetapi bagaimana untuk meminimalisir dari perbuatan-perbuatan siswa itu agar dia tidak banyak terjadi pelanggaran. Saya yakin siswa-siswa kita yang dari 2000 kurang lebih 2000 ini tidak semuanya memiliki keanehan dalam tanda kutip, yaitu seperti kurang loss affection di keluarga, kekurangan kasih sayang di keluarga. Ya memang mereka mendapatkan kasih sayangnya di rumah kurang, mungkin dia mencari perhatian di sini. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka secara istimewa, di mana konsekuensi itu sendiri ada sebelum kita melakukan konsekuensi dengan siswa itu kan ada komunikasi dengan siswa. Nah, dikomunikasikan dulu bagaimana kalau kamu begini, nanti konsekuensi yang dari konsekuensi komunikasi itu akan muncul pilihan dari diri siswa tersebut. Kalau sudah dia membuat sebuah agreement, ini biasanya di awal kelas namanya classroom agreement kalau saya Bu ya. Jadi saya meskipun guru bahasa Inggris, saya tetap ada classroom agreement antara saya dengan siswa saya. Itu kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensinya ini. Nah, jadi memang ini kalau yang seperti Bungkus paparkan ini tidak bisa secara instan terjadi karena ini merupakan pembiasaan, kemudian yang akan berlanjut kepada kebiasaan dan bermuara pada karakter atau budaya. Nah, ini memang tugas kita sebagai guru.
Siapa yang mau refleksi? Bu Indah, monggo Bu Indah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran yang telah saya dapat setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Bu Gustiana selaku calon guru penggerak angkatan 7. Jadi di sini menurut saya ketika saya mengikuti kegiatan ini, maka banyak sekali membuka hati dan pikiran saya untuk terbuka terhadap beberapa perubahan seperti itu. Ketika kita ingin merubah orang lain, misalkan adalah siswa, maka menurut saya kita harus merubah pola pikir kita terlebih dahulu. Salah satunya pola pikir yang harus diubah oleh saya khususnya berdasarkan pemaparan Bungkus tadi adalah tentang ilusi kontrol. Bahwasanya ternyata seorang guru, seorang manusia dewasa itu bisa mengontrol anak-anaknya, mengontrol anak didik. Itu ternyata itu hanya ilusi. Ilusi itu kan berarti hanya bayangan, tidak nyata seperti itu, dan itu hanya kesenangan di angan-angan kita, tetapi ternyata tidak berdampak ke anak-anak. Nah itu di sini saya banyak sekali mendapatkan kita harus mau berubah, kita harus terbuka pikiran kita, mau belajar, tidak hanya terkungkung oleh kebiasaan yang sudah terjadi pada diri saya seperti itu. Dengan melihat dampak, dampak saya berbuat ini kok seperti ini terus, kok ini ada paradigma baru tentang budaya positif. Saya harus bagaimana sih belajar seperti itu. Kemudian perasaan saya sangat senang sekali ya. Terutama sebelumnya saya sudah melakukan diseminasi seperti ini, tetapi pesertanya beda, dan ini Bu Gustiana juga menentukan pesertanya yang berbeda dengan harapan semakin banyak Bapak Ibu guru yang mengetahui tentang bagaimana nanti kita menerapkan budaya disiplin siswa itu, semakin banyak yang tahu. Maka kalau kita itu bekerja bersama-sama secara gotong royong, insya Allah nanti akan semakin ringan seperti itu. Tidak hanya yang sewu, itu loh mungkin manajemennya saja, kemudian aduh calon guru penggerak itu loh, ikut baik. Tetapi kalau semua bergotong royong, insya Allah nanti akan semakin berat. Tidak ada lagi guru yang ditakuti, guru yang disenangi, tetapi semuanya sama karena kita memperlakukan anak itu sama seperti itu. Kemudian setelah ini khususnya untuk diri saya, insya Allah saya ingin menerapkan apa tadi yang namanya teknik segitiga restitusi, bagaimana menghantarkan anak yang berbuat salah, misalnya melanggar tata tertib di sekolah itu, tidak memojokkan dia, tetapi bagaimana kita menghantarkan dia biar dia itu menjadi lebih pribadi yang lebih kuat, dia itu benar-benar paham, oh salah, saya telah melakukan pelanggaran itu dia karena memang paham, bukan karena takut dihukum atau tadi karena ditakut-takuti, dirayu seperti itu, tetapi karena dia benar-benar paham. Nah harapan saya nanti jika semua Bapak Ibu guru itu menerapkan segitiga restitusi, maka tidak langsung seperti yang dikatakan Bu Dila itu benar, yang namanya perubahan itu tidak mungkin 1 bulan 2 bulan itu terjadi, tapi itu adalah proses dari hal yang paling kecil seperti itu. Nah, insya Allah dari diri saya sendiri, saya akan menerapkan apa yang dipaparkan oleh Bu Gustiana tadi. Terima kasih. Sekian refleksi dari saya atas paparan dari Bu Gustiana yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement di sini bahwa
yang bisa mengendalikan, mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kemudian pada dasarnya manusia itu bersifat egosentris. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri agar tidak sampai menjadi sebuah sifat yang asersif, yang mengutamakan diri sendiri, karena kita bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial. Terkait dengan pemaparan buku tentang disiplin positif, maka ini nanti ada sekolah kita ini tertulis sebagai Kaizen to School, Kaizen to School. Kaizen adalah sebuah budaya dari Jepang, yaitu continuously improvement. Jadi perubahan yang berkelanjutan. Jadi kita harus berubah untuk menuju ke yang lebih baik. Terima kasih Bungkus. Semoga Bungkus ini dilancarkan sampai nanti akhir kegiatan dari guru penggerak. Jadi bukan hanya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, tetapi Bungkus adalah sebuah produk dari program guru penggerak angkatan 7. Baiklah, sharing ya, terbagi. Jadi saya di sini bukan paling hebat, tapi saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang disiplin positif. Gitu. Jadi apa sih nanti apa itu budaya positif, nanti akan saya jelaskan sedikit nih Bapak Ibu. Terima kasih. Itu berikutnya. Jadi yang ada di modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Di antara modul 1 ini adalah materi yang terbanyak. Jadi 1 ini ada 1.1 sampai 1.4, sedangkan pada 1.4 ini ada 6 materi, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.